Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واغننا وارض عنا. Alhamdulillah, jemaah yang dicintai Allah, yang dipilih Allah untuk datang ke rumahnya di pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan sholat subuh berjamaah. Kita duduk sejenak membaca hadis Nabi, baca ayat Quran. Quran wajib dibaca, hadis Nabi wajib dibaca. Orang itu tidak akan paham Quran kalau dia tak baca hadis. Saling melengkapi antara hadis dengan Quran, Quran dengan hadis. Demikian juga ungkapan ulama yang menjabarkan dan menguraikan Quran dan hadis. Wajib kita ikuti semampunya. Kemarin kita masih bicara tentang gagasan Al-Imam Ibnu Juzai Al-Qarnafi, seorang ulama tersohor di Andalus, di waktu Andalus menjadi pusat Islam. Andalus ketika dulu waktu Eropa berada dalam era kegelapan. Eropa dulu gelap. Daerah kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya usul al-muslimah. Eropa pernah menempuh era yang gelap. Mereka mengirim anak-anaknya belajar di pusat-pusat pendidikan tinggi Islam di Andalus. Waktu itu lahir seorang mufassir yang sangat kita sebut namanya Ibnu Juzai Al-Qarnafi. Al-Qarnafi itu nisbah pada nada di Andalus. Bahasa Arabnya Qarnafah. Beliau mengatakan dalam menguraikan kasus salah ada 6 pendekatan kalau kita ingin terselamat dari risiko dosa yang kita lakukan. Dosa itu dampaknya besar. Dampak dosa sangat berat. Kenapa orang tak masjid? Dosa. Kenapa tak baca Quran di rumah? Dosa. Kenapa tak tahajud? Kenapa tak berzikir? Kenapa tidak mau mendekati ulama? Nggak mau menambah ilmu? Tak mau baca buku? Yang dibaca orang sekarang perkara yang menjauhkannya daripada masjid, yang menjauhkannya daripada Quran, yang menjauhkan pada ilmu, yang menjauhkan pada ulama, yang menjauhkan pada akhirat, yang menjauhkan pada jannah. Itu yang digemari sekarang. Kenapa? DOSA, dosa. Dosa akan melahirkan dosa kata ulama. Bila orang membuat dosa, dia tidak tobat, dosa akan beranak. Yang susahnya, orang mati membuat dosa, keluarganya terbiar tidak diurus, tidak dimanage dengan baik, mati ayahnya, mati maknya, anaknya tidak tahu ilmunya, tidak tahu jahilnya. Ayah mati, mak mati, dosa tak mati. Ayah mati, mak mati, dosa tak berhenti. Na'udzubillah, itu dampak dosa ya. Itu dampak dosa orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk sanak saudaranya, untuk rakyatnya. Pemimpin yang tidak percaya menggembel rakyatnya ke jalan Allah, matilah dia. Dosanya hidup. Na'udzubillah. Maka Imam Ibnu Juzai mengatakan pendekatan kedua untuk kita selamat daripada risiko dosa yang kita lakukan, at-taubah. Ini adalah bertobat sebelum meninggal dunia.
Kalau kita bertobat, benci bertobat. Dalam khutbah Jumat kemarin juga dibacakan Nabi al-Khatib kita ya. Apa katanya? Wa bi'isiyyatal hasanata tamhuha. Kemarin ada yang dibacakan khutbah ittaqillah sum'akunta. Wa bi'isiyyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 3 message di sana, 3 pesan. Pertama, ittaqillah sum'akunta. Takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Di mana dan kapan saja. Hai semua itu kalau orang mengajar, seorang sama yang seorang makan. Di mana dan kapan saja. Ittaqillah semua kunta kata Rasulullah. Takutlah kalau di mana dan kapan saja. Dengar azan kita takut Allah. Ya Allah, Engkau memanggil aku yang ke rumahmu. Engkau ngasih aku nyawa. Engkau kasih aku hidup. Aku, istriku, anakku, keluargaku. Kami semuanya Engkau mengasih nyawa, mengasih kesempatan tinggal di bumi-Mu ya Allah. Bumi Engkau punya, matahari, hujan Engkau mengaturkannya. Fasilitas yang nampak dan nampak semuanya milik Allah. Yang bagi kita pinjaman saja. Hidup itu pinjaman, hidup itu amanah, hidup itu nikmat. Pinjaman mesti dijaga, amanah mesti dijaga, nikmat mesti disyukuri. Ya Allah, segala-galanya dari-Mu ya Allah. Engkau Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang menjaga alam ini. Kita menumpang di buminya, menumpang di bawah langitnya, menggunakan fasilitas mataharinya, airnya. Dalam ayat yang dibaca tadi, afraitum matashrabun. Kamu tidak lihat air bumi itu? Antum anzaltum minal musni am nahnul munzilun. Apakah yang melihat menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya kepada Allah? Belum lagi afalaikum ma'ahrusul. Tidak kamu lihat tanaman yang kamu tanam itu. Siapa yang menumbuhkannya? Kalau tak ada air macam mana tumbuh tanaman itu? Kalau tak ada bumi, tak ada tanah, tak ada zat yang diperlukan oleh tumbuhan di bumi itu. Siapa yang menumbuhkannya? Coba tanam terung di atas pasir. Apa jadinya? Afalaikum ma'ahrusul. Dan Qurannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya solusi yang kedua yang diajukan oleh Nabi Indonesia adalah taubat. Kemarin kita baca hadis Nabi, hadis nomor 42 dalam hadis Arba'in sudah dibilang Pak ya, hadis Arba'in itu minimal ada di rumah. Suami istri baca, anak dengar. Ini pesan Nabi yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi dalam hadis kecil. Kalau Pak pergi ke toko mungkin harganya tidak sampai 15.000, mungkin 10.000 tak berapa. Hadis Arba'in dengan terjemahannya. Berbagai versi ada yang ada uraiannya, ada juga yang besar. Di Indonesia banyak, di Brunei banyak. Yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Melayu. Berbagai versi. Minimal ada hadis Arba'in di rumah. Dalam hadis terakhir, sungguh namanya hadis 40, tapi isinya 42. Hadis nomor 42. Imam Nawawi mengambil nama 40 itu katanya ada hadis yang terkait dengan angka 40. Bilangan 40, maka dibuatnya hadis 40. Nah, kalau kita perhatikan hadis terakhir, sangat perlu kita resapi, perlu kita pahami, menjadi pedoman kita. Hadis kudusi, hadis terakhir hadis kudusi, hadis dari Imam Tirmidzi, hadis Hasan Sahih, hadis Hasan. Allah menyeru kita ini, ya benar Adam, wahai anak Adam. Kita ini anak Adam ya. Innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartulah ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, selagi mau mengangkat tangan, menadahkan tangan, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbana, wa da'awtani wa rajautani, selagi engkau mengharapkan aku, berdoa kepada aku, ghafartulah, aku akan memberimu ampunan. Ala maka nafika,
macam manapun jeleknya engkau, macam manapun banyaknya dosamu, macam manapun kasusmu selama ini, sekian puluh tahun tak pernah ke masjid, sekian bulan tak pernah salat subuh di masjid, itu karena berat kasusnya dengan Allah. Orang yang berat langkahnya ke masjid, kasusnya berat dengan Allah. Terkasus. Kalau tidak, dia mesti lancar ke masjid. Macam mana pun kasusnya, kafaratullah, aku akan berikan. Wala ubali, aku tak peduli karena Allah. Keampunan di tangan Allah. At-taubah di tangan Allah. At-tawwab. Allah itu ghafur, Allah itu ghafar, Allah itu sattar, Allah itu rahman, Allah itu rahim, Allah itu karim, Allah itu wadud. Ini sifat-sifat Allah yang baik-baik ini, yang mengandung makna yang menggembirakan, perlu kita belajar. Lalu sesungguhnya apa? Ya benar ada. Ini perinciannya. Diperincikan lagi. Lau balaghat dhunubuka anana sama, summa astaghfarani, waqad ulang tadi. Kalau dosa sampai ke langit, dosanya melangit saking banyaknya, memenuhi udara Madinah, udara sumur, udara Indonesia sampai ke langit. Bahkan lebih dari itu, ghafar tulang, summa astaghfarani, kemudian minta ampun, aku akan beri ampun. Wala ubali, aku tak peduli. Kalau dosamu melangit, tidak ada orang itu Pak ya, tidak ada, insya Allah. Itu pun Allah mengatakan akan mengampuni dosanya. Ini seruan ketiga, 3 kali ya benar Adam, ya benar Adam, ya benar Adam. Kali ketiga, inna kalau ataitani bi turabna ardi khataya, semua kita nilai tusyrik bi syai'a wa ataituka bi qurbiha maghfirah. Kalau engkau datang menghadapku dengan dosa memenuhi bumi, tadi dosanya melangit, sekarang bumi ini, di mana bumi ada dosa, dosanya bertimbul. Subhanallah. Kemudian istighfar tani katanya, kita minta ampun kepadaku, tapi jangan ada syirik katanya. Semua lagi kita nilai tusyrik bi syai'a, dosamu walaupun memenuhi bumi, tetapi tidak ada syirik, aku akan mengampuni. Kata Allah, aku akan ampuni semuanya. Subhanallah. Ulama mengatakan apa tandanya dosa itu diampuni Allah? Apa dosanya sudah dimaafkan Allah? Kita tidak tahu juga, supaya kita bisa mengevaluasi diri kita. Apa dosanya sudah diampuni? Minimal kata ulama, makin ringan berbuat yang baik, makin benci, makin jijik, makin benci untuk melihat yang tak baik. Maka terhadap dosa dan maksiat. Kalau maksiat masih digemari lagi, bertobatlah. Mudah-mudahan kalau kita diterima Allah, terus dalam hadis yang bacakan khatib iman kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah kedosaan dengan ketaatan, yang akan menghapuskannya. Juga dalam surah Al-Quran, dalam halaman 234 ya, cantik nomor halamannya 2, 3, ayatnya apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Halaman 234, 2, 3, 4, Isnin salah apa? Cantik nomor halamannya, nomor ayatnya, nomor ayat 114, halaman 234. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Pendek ya, 3 patah kata, 3 kata saja, salah satu kalimat, 3 kalimat pendek. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan melenyapkan, akan menghanyutkan, akan menghapus kejahatan
selama ini. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu yang dijadikan dalam surah Furqan yang kita bilang kemarin ayat 70. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Minimal 3 kata ini, 3 patah kata ini kita hafal Pak ya. Ditulis baik-baik, tulis di dinding, tunjukkan sama istri, sama anak, sama keluarga. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang Anda lakukan akan melenyapkan kejahatan. Datang ke masjid, langkahnya menghanyutkan dosa, pulang dan pergi. Duduk di masjid, dia mendapat doa malaikat, ya Allah ampun dosa bapak ini, terima taubatnya, rahmati dia. Soalnya 3 dalam 1 doa malaikat bagi orang yang duduk di rumah Allah dengan ibadat. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Kemudian kalau ada acara seperti ini, tazkirah tersebut, Allah lagi memang bersama pasukan malaikat khusus pansus. Pasukan malaikat khusus memantau di mana berkumpul membicarakan ilmu. Datang malaikat berkerumun, malaikat online dengan Allah langsung berdialog. Apa yang mereka baca, surah apa, hadis apa, topik apa. Lalu di akhir pertemuan nanti Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kalianlah saksiku, dosa mereka yang hadir di masjid itu sudah diampuni. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.